Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik hari ini, yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hukum yang terutama dari seluruh kitab dan ajaran para nabi adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, dengan seluruh totalitas hidup, dan sama harganya dengan itu, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kenapa mengasihi? Karena kasihlah puncak dari segala sesuatunya, dan itulah yang kemudian membuka peluang untuk hidup kembali di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Kalau mengikutkan hukum legal formal, hitam putih, baik dan benar, maka sesungguhnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita manusia untuk hidup kembali. Tetapi luar biasanya seperti yang saya ucapkan kemarin, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 17 yang dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Demikianlah kasih itu luar biasanya, sehingga kasih Allah itu menutupi banyak dosa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang mau diingatkan kepada kita pada hari-hari terakhir ini, ketika kita cenderung hidup di dalam aturan yang kita ciptakan, hidup di dalam hukum-hukum yang kita sepakati bersama, sehingga kita hanya melihat hitam putihnya hukum itu, benar tidaknya seseorang itu. Dan kita juga dalam menjalin interaksi sosial sering sekali atas dasar legal formal tersebut. Sesungguhnya hidup bersama harus dibangun dalam ikatan batinia, yaitu yang diikat cinta kasih. Karena itulah saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mari kita mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita mengasihi bukan karena tuntutan hukum agama kita, bukan karena tuntutan hukum positif negara kita. Kita mengasihi bukan karena untung rugi. Kita mengasihi bukan supaya kita dipuji, tetapi kita mengasihi sungguh-sungguh bahwa orang lain itu adalah sesama kita. Dan ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak melihat lagi salah atau benar seseorang itu, baik atau tidak. Dan kemudian kita akan dimampukan untuk saling memaafkan, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh akan meninggalkan lagu yang sering dilakukan dalam kehidupan keseharian, yaitu lagu pop yang berkata, 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh jangan. Orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh tidak akan berhitung berapa kali salah, tetapi memaafkan terus-menerus 70 kali 7 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih itu juga menutupi dosa, tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudaranya, tapi kasih itu menghitung kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita yang lain kepada kita, dan menghitung kesalahan yang kita buat, sehingga orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, dia akan mau lebih dahulu meminta maaf. Dan orang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh senantiasa hanya mengingat kebaikan-kebaikan yang dibuat orang lain. Maka karena itu, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas cinta kasih Tuhan yang mengasihi kami orang yang berdosa, sehingga kami dilayakkan dan menjadi pewaris kerajaan-Mu kembali. Maka biarlah cinta kasih Tuhan memampukan kami mengasihi sesama dan mengampuni, bahkan menutupi dosa yang dilakukan oleh teman kami, sehingga yang kami ingat lebih banyak kebaikan-kebaikannya, dan kami juga mau memohon ampun maaf atas kesalahan kami. Dengan demikianlah kami boleh hidup di dalam damai sejahtera.
Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.